Saya sering mendapat pertanyaan dari umat begini, Romo, kalau seorang meninggal dunia, Romo lebih setuju mereka dikremasi atau dikubur? Jawaban saya adalah dikubur. Mengapa? Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Halo Sobat Santopolus, selamat bertemu kembali di channel ini. Berapa kali saya melayani pemakaman orang-orang yang sudah meninggal, ada beberapa kerabat dari orang yang meninggal itu bertanya kepada saya, Romo, kalau anggota keluarga kita meninggal dunia, mereka itu lebih baik diapakan? Dikremasi atau dikuburkan? Pertanyaan ini juga seringkali saya dapatkan di media sosial saya. Banyak orang yang bertanya tentang ini. Kalau menurut saya secara pribadi, saya akan memilih untuk menyarankan mengubur orang yang sudah meninggal daripada dikremasi. Karena cara ini menurut saya lebih layak. Bukan berarti saya mengatakan bahwa dikremasi itulah cara yang tidak layak. Bukan begitu. Hanya saja saya tidak merasa nyaman menyaksikan kerabat saya dikremasi. Mungkin bagi orang lain itu biasa-biasa saja, tapi bagi saya no. Mengapa begitu? Ya mungkin ini berangkat dari latar belakang saya sebagai orang Batak. Dalam budaya kami orang Batak itu tidak ada istilah kremasi. Kalau misalnya seorang meninggal dunia, ya dia harus dikubur di dalam tanah. Makanya kalau Anda pergi ke tanah Batak itu, Anda pasti melihat begitu banyak kuburan yang indah-indah. Jadi setiap orang yang meninggal pasti ditaruh di kuburan. Bukan hanya mereka itu diberikan kuburan, mereka juga diberikan tugu, diberikan patung-patung. Jadi mereka itu diperlakukan sangat layak, dalam arti mereka itu dibuatkan rumah seperti kubur itu. Bahkan bisa dikatakan kuburan mereka itu bahkan lebih indah daripada rumah-rumah. Lagian, budaya menguburkan orang mati itu bertitik tolak dari iman kekristenan kita. Orang Kristen, secara khusus orang Katolik, selalu menguburkan orang yang sudah meninggal. Selain itu, Gereja Katolik sangat menghormati jenazah orang yang sudah meninggal. Walaupun mereka itu sudah meninggal, mereka itu tetap dimandiin, dihiasi, di make up, diberikan pakaian yang indah gitu. Bukan hanya itu saja, jenazah orang yang sudah meninggal itu bahkan diberkati, diperciki dengan air suci, didupai. Bahkan kalau Anda menyaksikan misalnya acara pemberkatan jenazah itu, sebelum Romo-Romo mendupai jenazah itu, Romo hormat dulu kepada dia. Itu menandakan bahwa memang kita sangat menghormati jenazah, walaupun dia sudah dalam tanda kutip sudah menjadi bangkai, tetap kita menghargai dia itu sebagai pribadi manusia gitu. Coba Anda bayangkan ya, orang yang meninggal saja didupai. Orang yang hidup itu jarang-jarang didupai loh. Anda mungkin yang masih hidup pernah nggak didupai sebagai lambang kekudusan? Enggak. Hanya orang yang sudah meninggal itu yang didupai sebagai kita menghormati kekudusan tubuhnya. Nah, apa yang saya katakan di sini? Perlakuan kita terhadap orang yang sudah meninggal itu sangat hormat dan pantas. Maka, hendaklah orang yang sudah meninggal itu juga ditempatkan di dalam tempat yang pantas, yaitu kuburan atau pemakaman. Biarkanlah badannya itu membusuk dan menjadi tanah secara alamiah di dalam kubur. Sebab manusia itu memang diciptakan dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Memang sih kalau orang dikremasikan jadi abu nanti tetap jadi tanah. Tapi itu kan bukan proses secara alamiah. Itu hanya manusia yang membuat dia menjadi abu tanah itu. Tetapi kalau jenazah atau bangkai manusia itu membusuk di dalam tanah secara alamiah, menurut saya itu sangat layak. Nah, ini adalah pemahaman saya secara pribadi. Bagaimana dengan pandangan Gereja Katolik? Apakah Gereja Katolik mengizinkan kremasi? Jawabannya adalah ya. Gereja Katolik mengizinkan kremasi itu sebenarnya baru pada mulai tahun sekitar 1963. Jadi, praktek kremasi dalam Gereja Katolik itu masih tergolong sangat muda. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2301 berbunyi begini. Otopsi jenazah demi pemeriksaan pengadilan atau demi penyelidikan ilmiah diperbolehkan secara moral. Penyerahan organ tubuh secara cuma-cuma sesudah kematian diperbolehkan dan dapat sangat berjasa. Gereja mengizinkan pembakaran mayat sejauh ini tidak ingin menyangkal kepercayaan akan kebangkitan badan. Demikian juga dalam Kitab Hukum Kanonik Kanon 1176 paragraf 3 berbunyi, Gereja menganjurkan dengan sangat
agar kebiasaan saleh untuk mengebumikan jenazah itu dipertahankan. Namun, gereja tidak melarang kremasi, kecuali cara itu dipilih demi alasan-alasan yang bertentangan dengan ajaran Kristiani. Walaupun gereja Katolik mengizinkan kremasi, tetapi gereja Katolik tetap memberikan prioritas pada penguburan atau pemakaman kepada orang yang sudah meninggal dengan alasan yang pertama. Dalam kitab suci, kita bisa menemukan begitu banyak orang-orang yang diceritakan dalam kitab suci itu dimakamkan atau dikuburkan. Misalnya dalam perjanjian lama, Abraham, Ishak, Musa, dan lain-lain. Dan juga dalam perjanjian baru kita bisa menyaksikan Yesus yang dimasukkan di dalam makam dan juga Stefanus. Bahkan dalam perjanjian lama dikatakan bahwa orang yang tidak dikuburkan tetapi hangus dalam api itu sebagai bentuk dari dosa. Anda masih ingat ketika orang di Sodom dan Gomora itu dibakar. Jadi inilah bentuk dari kedosaan mereka. Demikian juga dengan keturunan Ahab. Alasan kedua adalah pada masa penganiayaan gereja oleh kekasaran Romawi, jenazah para martir itu dimakamkan secara rahasia di kuburan bawah tanah yang disebut dengan katakombe. Mereka tidak mengikuti kebiasaan kafir Romawi yang membakar jenazah. Jadi pada awalnya itu kebiasaan membakar badan itu adalah tradisi orang-orang kafir. Lalu hal lain yang patut kita ketahui adalah apa alasan yang mendasar mengapa akhirnya gereja Katolik mengizinkan kremasi bagi umat yang meninggal. Kalau kita telusuri, ternyata ada begitu banyak alasan mengapa akhirnya gereja Katolik mengizinkan kremasi bagi umatnya. Salah satu contoh adalah alasan higienis pada jenazah yang mempunyai penyakit menular. Yang berikut adalah misalnya alasan ekonomi karena tidak banyak lahan untuk pemakaman dan pemakaman juga sangat mahal. Ya, alasan ini sebenarnya sangat klasik gitu. Alasan berikutnya adalah alasan praktis dalam kasus misalnya korban kecelakaan yang jenazahnya itu sudah hancur. Atau bisa juga sekedar mengikuti tradisi atau budaya kebiasaan leluhur dari budaya setempat. Tetapi hal ini juga harus dibarengi bahwa mereka tidak menolak akan adanya kebangkitan badan. Nah, gereja Katolik sudah mengizinkan kremasi bagi umatnya. Lalu apa yang dianjurkan oleh gereja Katolik bagi jenazah yang sudah dikremasi itu? Ada 3 alternatif cara untuk memperlakukan abu sisa kremasi itu. Yang pertama, abu kremasi itu disimpan di guci dan akhirnya nanti dikuburkan juga di pemakaman seperti jenazah pada umumnya. Yang kedua, abu ditempatkan di dalam guci dan diistirahatkan di dalam kolumbarium atau penitipan abu jenazah. Yang ketiga, abu sisa kremasi ini dimasukkan ke dalam guci lalu dikuburkan ke dasar laut. Jadi, guci itu ditenggelamkan ke dasar laut. Nah, kalau yang ketiga ini yang dipilih berarti guci itu harus dibuat sedemikian berat supaya dia tenggelam ke dalam laut dan itu juga harus tertutup rapat. Itu berarti gereja Katolik tidak menganjurkan abu jenazah ini ditaburkan ke dalam laut. Itu tidak diperbolehkan dalam gereja Katolik, tetapi dimasukkan ke dalam guci lalu ditenggelamkan. Begitu. Sahabat Santopulus, demikianlah penjelasan saya terhadap pertanyaan Anda tentang mana yang lebih layak menguburkan jenazah atau mengkremasi jenazah. Semoga uraian saya ini semakin menambah wawasan atau pengetahuan iman Anda tentang praktek-praktek yang selalu kita lakukan dalam gereja Katolik. Sampai ketemu di episode selanjutnya.